Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1 DPGSD. Kami di sini akan mempresentasikan untuk membuat video tentang mencoba membuat magnet. Tetapi sebelumnya, kami di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tanrawati, NIM 2109504. Perkenalkan, nama saya Risman Abdul Hakim dengan NIM 2109258. Perkenalkan, nama saya Sepia Ulul Ajmi dengan NIM 2110041. Magnet merupakan salah satu benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada speaker yang ada di rumah, di bagian belakangnya terdapat magnet yang besar. Magnet pertama kali ditemukan oleh seorang Yunani yang bernama Magnesi dalam bentuk magnet bumi atau magnet alami, yaitu berbentuk batu. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Sesuai dengan tempat yang ditemukannya, benda tersebut diberi nama magnetit yang sekarang dikenal dengan istilah magnet. Jadi, magnet bisa diartikan sebagai suatu benda yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya yang bersifat khusus. Jika dikelompokkan berdasarkan cara pembuatannya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami biasanya terbentuk karena proses alami di alam, misalnya magnet bumi dan batu magnesian yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan magnet buatan merupakan magnet yang dibuat secara sengaja oleh manusia untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk alat elektronik, dinamo, alat ukur, dan lain sebagainya. Magnet buatan sendiri banyak bentuknya, ada yang berbentuk batang, tabung, jarum huruf U, dan ladam atau tapal kuda dengan masing-masing tujuan. Pertama ada kabel, dan mari kita kupas menjadi ini kawat. Lalu kita siapkan kawat yang tadi sudah dikupas sama paku, langsung dililitkan sehingga menjadi seperti ini. Baik, setelah itu, setelah tadi paku yang telah dililit oleh kawat tembaga tadi, selanjutnya kita akan gabungkan dengan baterai yang telah kita siapkan. Seperti ini ya teman-teman. Dari paku yang telah tadi dililit tadi, kita praktekkan seperti ini. Kan ini ada ujungnya ya. Jadi ujungnya ini harus bisa dihubungkan dengan baterai yang kedua arah ini, kutub utara sama kutub selatan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kalau misalnya udah seperti ini, kenapa harus seperti ini? Karena kalau misalnya kita untuk mendapatkan energi dari baterai harus bisa ujung-ujung dari kawat tembaga ini berhubung langsung dengan baterai, sehingga nanti akan menghasilkan energi listrik, sehingga nanti akan bersifat kemagnetan yang dapat menarik benda seperti nanti pada contoh berikut ini. Baik, di sini saya akan mencoba kembali untuk menguji sifat kemagnetan yang tadi dialiri listrik ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sudah dialiri listrik seperti ini. Lalu kita tempelkan kepada barang atau bahan yang telah siap kita ujikan untuk membuktikan teori kemagnetan yang ada di dalam metode ini. Oke, kita lihat. Coba kita lihat. Nah, mengangkat ya teman-teman. Nah, ini bisa membuktikan bahwa setelah kita lihat paku yang telah dililit tembaga tadi, kawat tembaga tadi, ternyata bisa mengangkat dari bahan yang bersifat magnetis ya. Cukup membuktikan, meskipun dari sini kita lihat hanya satu yang bisa mengangkat, tapi cukup membuktikan juga bahwa teori kemagnetan ini dapat dibuktikan melalui metode aliran listrik ya. Metode dengan aliran listrik. Baik teman-teman, saya izin menyimpulkan kembali mengenai hasil praktikum magnet yang tadi. Dari percobaan di atas dapat diketahui bahwa salah satu cara membuat magnet itu adalah dengan cara dialiri listrik. Dengan proses yang sederhana, kita menyiapkan paku, kemudian kawat tembaga, kemudian baterai, kemudian bahan yang akan diujikan, yang bersifat magnetis ya tentunya, yang dapat ditarik oleh sifat magnet. Kemudian selain itu, dari hasil percobaan tersebut dapat diperoleh bahwa simpulan medan magnet dapat terbentuk dari arus listrik batu baterai sebagai sumber arus listrik yang dilengkapi dengan bahan pendukung yang bersifat magnetis
seperti paku sebagai media dan kawat tembaga sebagai konduktor. Jadi, energi terbentuk dari perpindahan elektron dari bermuatan negatif ke muatan positif yang menghasilkan listrik sehingga terbentuk energi magnet atau medan magnet. Seperti yang telah diketahui dalam praktik ini dibuktikan dari peristiwa menempelnya bahan yang bersifat magnetis pada paku yang berfungsi sebagai penghasil medan magnet. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar MIPA. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.